Assalamualaikum teman-teman. Di sini aku mau ngejelasin tentang proses pembuatan tempe dari awal sampai akhir. Seperti kayak mempersiapkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Bahan yang utamanya itu yaitu kacang kedelai 1 kg dibagi 2 karena untuk pembuatan di pembungkusan daun pisang dan menggunakan kantong plastik. Di sini aku juga udah misahin 1 kg bagi 2 yaitu 500 gram 500 gram. Di sini aku menggunakan kacang kedelai yang berkualitas dan pastikan bagus ya guys. Sebelumnya itu kita taruh dulu di baskom atau wadah ya guys untuk pencucian. Nah seperti ini guys. Setelah itu kita cuci di air yang mengalir. Oke, kita aduk sampai bersih. Pokoknya sampai kotoran-kotoran yang ada di kacang kedelainya itu kebuang guys. Itu kita aduk-aduk lagi, kita pilihin dikit-dikit yang ada item-itemnya gitu guys. Kadang kan suka ada tuh dari pasar. Terus pokoknya kita cuci sampai bersih banget ya guys. Setelah itu kalau udah dicuci bersih kita tirisin, terus kita tuang ke dalam panci untuk ke proses selanjutnya yaitu proses perebusan, dimana proses perebusan ini kurang lebih selama 30 menit ya guys. Lihat airnya tuh kira-kira aja. Oke, di sini aku udah mulai ngerebus sampai pokoknya nanti airnya itu mendidih atau kurang lebih 30 menit guys. Di sini aku juga udah setting alarm atau kayak stopwatch gitu guys selama 30 menit. Oke, ini kita tungguin. Kita hitung dari sekarang ya guys. Tuh. Ini aku baru buat satu, nanti buat satunya lagi. Oke. Kayak gini, kita tunggu aja. Ini udah aku cuci SD2 nya dan ini udah menggolak atau udah mendidih guys airnya. Jadi kita angkat kacang kedelainya itu, kita taruh dua-duanya ya guys. Ini yang tadi udah aku bilang untuk pembuatan di 2 bungkusannya itu menggunakan daun pisang dan plastik sekaligus. Ini kita aduk-aduk dulu guys pakai sendok buat kita lihat. Satu lagi mau aku turunin dulu, tunggu ya guys. Guys, kalau udah tuh direndam selama semalaman atau kurang lebih 12 jam ya guys. Nah ini udah aku rendam selama 12 jam dan hasilnya kayak gini. Aku pindahin dulu dari panci yang bekas tadi rendaman ya guys. Terus ini kita lihat guys, ini kan banyak kulit ari atau yang ada pada kacang kedelai, biji kacang kedelainya ya guys. Nah ini kita pisahin dulu guys untuk dari kulit ari, karena yang kita gunakan itu hanya biji pada kacang kedelainya aja. Ini aku lagi milihin kulit arinya guys, kita buang sampai bersih pokoknya. Atau bisa juga nanti kita cuci di air yang mengalir ya guys. Nih seperti ini. Kalau udah bersih ini kita saring guys. Kayak gini ya guys. Jika udah disaring, jadi ini aku pindahin lagi ke panci yang tadi bekas pertama rebusan, karena ini mau kita rebus lagi selama kurang lebih itu 60 menit atau sejaman ya guys, boleh lebih, sampai teksturnya itu matang guys kacang kedelainya itu. Ini udah aku cuci dan sekarang aku mau rebus kedua yang seperti ini. Oke, nantinya ini yang satu lagi guys, aku nyuci yang satu lagi kayak gini guys, di air mengalir juga bisa, jadi langsung gitu loh guys. Setelah udah direbus selama sejaman, nanti kita tiriskan lagi pokoknya sampai kering. Nah ini aku mau ngerebus yang kedua kalinya dulu di menit 60 atau sejaman lebih ya guys. Dan finally ini udah sekitar 60 menitan lebih gitu. Dan langkah selanjutnya itu kita tiriskan atau kita buang guys airnya. Nah seperti ini. Kita pindahkan ke wadah yang satunya lagi atau menggunakan baskom lagi ya guys. Ini aku udah
nyiapin baskom dan aku udah mulai tirisin, pindahin dari panci bekas rebusan ke baskom yang lebih kering ya guys. Ini uapnya masih panas guys, jadi harus hati-hati ya. Ini aku pegangnya pakai lap biar nggak melepuh tangan aku. Tiris. Kita tirisin guys. Kayak gitu. Kalau nanti udah tiris, kita anginin menggunakan kipas angin, jadi lebih cepet gitu guys proses pendinginannya. Nah ini kayak gini, aku lagi nyiapin nampan, harus dalam kondisi yang bersih, steril dan kering ya guys. Nah ini aku alasin dulu pakai daun pisang yang udah aku beli di pasar dan udah aku lap-lap ya guys. Daun pisangnya menggunakan tisu. Kita susun aja ke dalam nampannya guys. Nah kayak gini. Oke. Itu ya guys, pokoknya dinginin sampai rapat. Ini aku juga lagi siapin buat nampan yang satunya lagi guys. Aku lap-lap dulu daun pisangnya. Nah ini rebusan yang kedua tadi, sama kayak tadi ya guys, kita tirisin dan kita pindahkan ke baskom yang lebih kering atau bersih ya guys. Pastikan udah bersih. Ini kita ambil, kita saring sampai habis ya guys. Jangan ada airnya. Kalau emang ada airnya nanti kita pindahin nih guys, kayak gini ke nampan. Kayak gini, terus nanti kita ratain dulu seperti ini. Kita ratain menggunakan sendok agar nanti tidak ada air di nampan tersebut guys, karena akan mempengaruhi pertumbuhan pada ragi. Nanti kan kalau udah kering kita kasih ragi tempenya kayak gini sampai habis. Nah guys, ini adalah kacang kedelai di baskom yang kedua ya guys. Ini sama juga, kita taruh, kita ratakan di seluruhnya nampan yang kedua. Sama ya guys, nampannya udah aku kasih daun pisang juga dan kita ratakan seperti ini ya guys. Tempe yang tadi udah kita dapatkan di pasar, udah kita siapkan, itu kita hancurin guys kayak gini, pokoknya sampai benar-benar halus ya guys. Nah seperti ini guys, raginya udah halus. Terus aku tuang ke dalam gelas yang kering ya guys dan bersih. Nah kalau udah, terus aku taburin ke kacang kedelai yang tadi udah dikeringin atau udah didinginin ya guys. Jadi nggak ada air satupun. Nah, kita aduk-aduk sampai merata ke kacang kedelainya. Nah raginya udah aku kasih seperti ini guys. Kita aduk-aduk terus, pastiin tercampur rata dengan kacang kedelainya guys, ragi tempenya kayak gini ya guys. Kalau sekiranya kurang boleh kita tambahin lagi. Kita kasih sedikit demi sedikit ya guys. Kalau udah tercampur rata, ini udah aku siapin kantong plastik putih yang udah aku bolongin guys, terus aku masukin. Nah ini aku juga lagi mau ngasih ke kacang kedelai yang kedua guys. Ini aku sama ya guys kayak tadi, aduk-aduk rata ya guys. Nah ini aku lagi proses pembungkusan menggunakan daun pisang. Nah kayak gini ya. Nah ini aku tekan-tekan gitu guys tuh. Aku tata supaya rapi. Oke kayak gitu. Nah, kalau udah ini aku lipet guys daun pisangnya. Sebelumnya itu udah aku
tusuk-tusuk juga ya guys daun pisangnya. Nah ini di sini aku menggunakan strapless guys buat nutupnya. Ini aku lagi proses tusuk. Nah ini penting agar proses pemeraman dapat berlangsung dengan baik. Sekarang kita lihat proses pemeraman dengan daun pisang di hari pertama ya guys. Nah ini kita intip ya guys dengan bungkusan daun pisang apakah sudah terfermentasi dengan baik. Nah ini terlihat ya guys seperti terselimuti kapas putih, berarti tempe atau kacang kedelainya sudah terfermentasi dengan baik. Nah ini aku balik-balik dulu supaya merata guys, karena ini di bawahnya panas banget. Oke kayak gitu nih, kita intip, kita cek satu-satu ya guys. Dan semua fermentasi yang menggunakan daun pisang itu sudah baik di hari pemeraman yang pertama guys. Nah guys, ini juga pemeraman yang menggunakan kantong plastik putih ya guys. Terlihat sudah terfermentasi dengan baik seperti terselimuti kapas putih ya guys. Nah ini pemeraman di hari kedua dengan menggunakan pembungkusan daun pisang. Terlihat sudah daun pisangnya seperti kecoklatan gitu guys. Nah kita lihat hasilnya adalah busuk guys, karena kelembapannya itu terlalu basah jadi berair dan mengakibatkan pembusukan. Nah, ini guys hasil pemeraman tempe di hari kedua dengan menggunakan daun pisang. Dia berair dan mengeluarkan aroma tidak sedap atau bau guys. Kita cek satu-satu ya guys. Aku bukain satu-satu. Nah ini juga sama ya guys, ini juga sudah busuk jadi tidak bisa diproduksi lagi. Nah guys, ini hasil pemeraman dengan daun pisang, hasilnya tidak baik ya guys, atau sudah tidak dapat diproduksi lagi. Nah ini hasil pemeraman kedua dengan menggunakan plastik putih, masih terlihat bagus ya guys. Jamurnya tuh ini sudah terselimuti dengan baik guys. Ini hari selanjutnya yaitu masa timbangan dari sebelum kacang kedelai hingga menjadi tempe. Karena kacang kedelai dengan berat awal 500 gram dan aku menggunakan pembungkusan 2 plastik, jadi ini hasilnya guys. Ini satu plastiknya segini, kita lihat ya guys. Nah guys, ini jika ditimbang semua kedelai yang menggunakan kantong plastik guys, hasilnya itu bertambah. Nah guys, ini adalah hasil tempe dengan media pembungkusan kantong plastik ya guys. Ini aku buka dulu kantong plastiknya karena mau aku goreng. Nah ini kita lihat ya guys, apakah dalamnya tuh bagus. Oke, ini aku taruh dulu, terus aku potong belah dua nih guys. Kita lihat ya guys. Nah ini guys, kacang kedelainya sudah menjadi tempe ya guys, dan jamurnya sudah terselimuti dengan merata guys. Terus tempenya ini aku potong-potong aja guys, menjadi kecil ya guys, sesuai selera. Nah seperti ini guys gambarannya. Jika sudah dipotong-potong lalu kita rendam dengan menggunakan garam atau bisa juga masak ya guys. Nah ini proses kemasaknya tuh. Selesai deh, sekian dan terima kasih.